kurang sehat dulu. Dan Allah masih sehat walafiat dan dimaafkan semuanya kami insyaallah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak kurang lebih sampai 10-15 menit, berarti tidak dapat alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kita sebagai Islam yang Allah ridhoi. Dan kesempurnaan Islam itu adalah menjadikan nilai-nilai bagi kita yang mengimani Islam adalah agama yang benar. Maka pada saat itulah Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, ketika Allah sudah menyempurnakan daripada Islam yang kita anut, maka bagaimana kita cara untuk bisa berinteraksi hablum minallah wa hablum minan nas, berinteraksi antara kita hubungan kepada Allah dan berinteraksi kita kepada manusia, hubungan manusia dengan manusia. Maka di antara berinteraksi kita antara manusia dengan manusia, bagaimana kita cara hidup bertetangga. Hadirin rahimakumullah wa as'alakumullah, orang yang dikatakan penuh dengan kesempurnaan imannya adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kata Nabi, falyuhsin ila jari, maka hendaklah kalian selalu berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga kalian. Yang menjadi persoalan adalah terkadang hidup kita penuh masalah, masalah kecil menjadi besar, masalah sepele bahkan dibesar-besarkan. Betul? Kita lihat saudara, kejadian belum lama di mana peristiwa di Cengkareng sampai tetangga depan tetangga pukulan, betul? Ada pukulan gara-gara main drum, ya, itu sudah viral. Seorang anak latihan drum, tetangganya merasa terpusing karena bukan hanya sekali 2 kali dia bermain drum, sampai dia tidur tidak bisa nyenyak lantaran terganggu dengan suara-suara yang mungkin menurutnya itu adalah sangat mengganggu. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk bisa hidup harmonis antara kita dengan tetangga. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang disampaikan oleh Umar bin Su'aib, kata Nabi, atadruna ma khalaqal jan, tahukah kamu apa saja yang menjadi hak-hak kita bertetangga? Ini yang perlu kita ketahui. Maka Nabi menjawab, yang pertama adalah hak-hak kita hidup bertetangga. Yang pertama adalah tidak setengah bika buatan. Kata Nabi, apabila tetangga minta tolong, kita tolong. Amantah, maka hendaklah tolong tetangga itu. Walaupun mungkin tidak tahu, setiap harinya tetangga kita sering kali bikin kita jadi kesel, bikin kita jadi enak. Maka pada saat situasi tetangga yang pada saat itu memang butuh pertolongan, maka siapapun dia, walaupun mungkin tetangga kita pernah menyakiti kita, tetangga kita mungkin musuhin kita, tetangga kita bahkan gibahin kita, maka kita sebagai orang muslim untuk bisa memperbaiki kehidupan kita antara jiwa
dalam keadaan susahnya sampai datang nangis ke rumah, terus dia sekedar pinjam uang. Ada nggak gitu? Tetangga lagi susah datang ke rumah pinjam uang, ada? Ada? Banyak. Terus sikap kita bagaimana seorang muslim? Tatkala mungkin tetangga kita bertolong kepada kita, bahkan datang ingin meminjam uang, dan kita tahu tetangga kita ini yang dekat rumah ini, kalau hidup jangankan melihat orang sandalnya hanya kelihatannya enak banget, saking bencinya sama orang. Jangankan lihat orang ini, biasanya lihat sandalnya aja. Ada satu jamaah yang saya tak sebutkan, permusuhannya orang gara-gara pengurus masjid, kepengurusan masjid yang mungkin timbul adalah perdebatan. Yang satu komunikasi begini, yang satu komunikasi begini, padahal depan-depanan. Akhirnya miskomunikasi, timbul permusuhan sampai bilang sama saya, besar selama dia jadi pengurus masjid, saya tak bakal meninggal ke masjid itu. Jangan begitu. Kita cakap-cakap anak bukan umat Nabi Muhammad, lantaran ada rasa kekesalan melihat apa? Ya cuma sekedar salah paham yang akibatnya ada rasa kebencian yang menimbulkan dia tidak akan mau ke masjid selama dia berurusan masjid di sini. Ada yang begitu? Dan ternyata aku bilang, saya bilang mamanya lagi, mohon maaf, jangan begitu. Ini saya bilang tadi seperti di pertama soal tujuan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Selama kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi-Nabi, kita saudara, mau diri kita yang dibenci sama kita, bahkan zalim sama kita, bahkan gibah sama kita, Allah bilang wa'aslihu baina akhawaykum, di antara kalian ada yang memisahkan, ada yang mendamaikan, supaya apa? La'allakum turhamun, supaya kita dapat rahmat. Diuntungi ceritanya begitu. Kalau cerita sama oposisi yang ada makin digorengin, dia bisa ngomong, dia banyak hal begitu itu kita ada, ini mau terima, aku domba, maka jangan bersedekah. Nabi mengajarkan, kata Nabi, takku akan salah, maafin walaupun kita punya tetangga, punya saudara zalim sama kita. Kenapa? Di sisi Allah mulia. Cuma berat Pak Ustaz. Kenapa? Udah terlalu sakitnya di sini Pak Ustaz. Sakitnya ya Allah. Saya difitnah, saya ditiba. Bahkan kalau muka saya Pak Ustaz, melihat ketemu saya, dia bukan mau lagi, dia balik sampai 180 derajat Pak Ustaz. Ya Allah. Udah berapa hari itu? Udah gak begitu, mungkin hampir 2 bulan, 3 bulan saya tidak pernah bersama. Kalau yang pertama bahkan kedua-duanya hanya menimbulkan rasa ego dan emosi ketika kita punya tetangga, ada rasa kebencian, akhirnya menimbulkan sama rasa kebencian, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Betul? Iya. Itu minus. Lagi minus. Bahkan dia kalau dia sangat kebencian itu, dia akan putar sama orang. Kalau bisa, yang tadinya rumahnya dekat 10 meter, karena melihat tetangga yang dia benci, dia bisa putar
Maka konsep supaya kita tetap untuk bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, dia walaupun dia benci, kita jangan benci. Dia nggak mau kita tolong, nggak usah, saya nggak bakal tolong, usah lagi. Dulu usah, waktu dia susah, sampai bukan apa nangis. Pinjam duit sama saya bertuntut karena bayaran belum sampai bisa lunasi. Akhirnya nangis. Saya kasih rumah. Janjinya kalau dapat arisan saya bayar. Berapa bulan? 2 bulan urusan. Udah 2 bulan rasanya ternyata arisannya nggak ada. Memang nggak ada arisan. Tunggu lagi sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya menunggu dan menunggu atas hutang yang pengen dibayar sampai nggak bayar timbul permusuhan. Belum banyak pasal hutang yang permusuhan bahkan dibunuh. Nah ini jangan seperti itu, nggak ada usaha. Dulu waktu kita saya ngomong borong ingin membalas apa yang saya pernah berbuat baik atau begini, mengucapkan terima kasih dan tidak pernah begitu. Akhirnya turun tuh ayat inna nuti'u biwajhillah la nuridu syai'an. Jazaan wal syukur, sesungguhnya tatkala Allah memberikan seorang hamba itu atau menolong, jangan sekali-kali kita mengharapkan balasan, apalagi ucapan terima kasih. Jadi ayo waktu sekarang ini hidup bertetangga satu, tetap payung sendiri.